Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali di channel Abu Afra Official. Jangan lupa sebelum melanjutkan nonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, and aktifkan lonceng yang ada di sebelah kanan. Semoga ini menjadi amal soleh yang bermanfaat bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan bahas tentang nuzulul Quran atau proses turunnya Al-Quran, yang merupakan peristiwa yang sangat penting untuk kita pahami bersama, karena pada proses turunnya Al-Quran itu banyak pelajaran-pelajaran berharga yang nantinya akan kita petik untuk kita jadikan sebagai panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an diturunkan dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai malam ke-17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai tanggal 9 Dzulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Nah, proses turunnya Al-Qur'an ini kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui 3 tahapan. Kita akan bahas satu persatu tahapan-tahapan ini untuk lebih dekat mengenal bagaimana proses turunnya wahyu melalui 3 tahapan tersebut. Baik sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, tahapan pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu satu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketetapan dan ketentuan Allah. Nah, proses pertama ini itu diisyaratkan di dalam Quran surat Al-Buruj, surat ke-85 ayat yang ke-21 sampai 22, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Waqiah ayat yang ke-77 sampai 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Adapun tahap yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu tempat yang berada di langit dunia. Proses kedua ini itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Selain itu Allah juga mengisyaratkan di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Adapun tahap ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke dalam hati Nabi SAW secara berangsur-angsur, sesuai dengan kebutuhan yang ada pada ketika itu. Ada kalanya Al-Quran turun 1 ayat, kemudian bisa juga turun itu 2 ayat, bahkan kadang-kadang dia turun 1 surat sekaligus. Nah, mengenai proses turunnya dalam tahapan yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-193 sampai 195. Nazala bihir ruhul amin
ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yakni Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril tidak sekaligus, melainkan dia turun sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Bahkan seringkali wahyu turun menjawab pertanyaan dari para sahabat yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau untuk membenarkan tindakan beliau yang ada pada ketika itu. Di samping itu, ikhwatul iman, banyak pula ayat atau surat yang diturunkan tanpa latar belakang atau sebab tertentu. Nah, dalam kenyataan tersebut banyak terkandung hikmah dan pelajaran yang sangat besar, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang ke-32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Berkatalah orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami bacakan secara tartil. Ikhwani fillah, azani Allah wa yakum. Ada beberapa hikmah yang diisyaratkan di dalam ayat tersebut, bagaimana Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Di sana tergantung ada kejadian atau tanpa ada kejadian, sesungguhnya banyak pelajaran yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, untuk memantapkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali berhadapan dengan para penentangnya, orang-orang yang mendustakan dakwahnya. Maka turunlah wahyu yang berangsur-angsur itu untuk menjadi motivasi, dorongan tersendiri bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar tetap istiqomah di dalam dakwah. Ini pelajaran bahwa ketika kita menjalani aktivitas dakwah, hendaknya kita senantiasa bersama Al-Quran, tidak meninggalkan Al-Quran, karena padanya terdapat motivasi yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian hikmah yang kedua, bahwa Al-Quran turun secara berangsur-angsur itu di antara tujuannya adalah untuk menentang, melemahkan mereka orang-orang yang mendustakan Al-Quran atau mereka yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Seringkali Nabi kita Muhammad SAW berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang mereka ingin agar Nabi kita Muhammad SAW berhenti mendakwahkan Islam. Maka turunnya ayat demi ayat pada ketika itu seringkali berupa jawaban atas pertanyaan orang-orang kafir, atau untuk memberikan tantangan kepada mereka supaya mereka membuat yang serupa dengan Al-Quran. Tapi pada kenyataannya, berlalu waktu, berlalu zaman, tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Dan ini menjadi salah satu bukti bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah, bukan ciptaan manusia. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah Al-Quran pertama kali turun di tengah-tengah masyarakat yang ummi, yakni yang tidak memiliki pengetahuan tentang bacaan dan tulisan. Sehingga turunnya wahyu secara berangsur-angsur memudahkan bangsa Arab ketika itu untuk memahami dan menghafalkan Al-Quran. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Hikmah yang keempat, di antara tujuannya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur adalah untuk mengikuti setiap kejadian, karena ayat-ayat Al-Quran yang turun merupakan penetapan tasyri' atau penetapan hukum-hukum syariat. Kemudian yang kelima, tujuan atau hikmah
bahwa Al-Quran turun berangsur-angsur adalah untuk membuktikan bahwa pasti Al-Quran turun dari Allah yang maha bijaksana, bukan karya dari manusia. Sehingga walaupun Al-Quran itu turun berangsur-angsur dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, tetapi secara keseluruhan terdapat keserasian, keseimbangan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Tidak ada kontradiktif sedikit pun di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu, kalamullah, firman Allah yang wajib kita imani, wajib kita amalkan, wajib kita perjuangkan, dan wajib untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan. Semoga kita menjadi insan yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran, dan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berjuang menerapkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.